Barusan cair 800.000 sebulan. Bukan jumlahnya yang bikin. Yang tinggi ada asuransi, cuti, jaminan sosial, dan semuanya lengkap deh. Nah, sedangkan guru honorer yang hanya ada di Indonesia ini, kerjanya tuh resmi nggak resmi, kayak semi-semi resmi gitu. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan sosial, dan gajinya sangat kecil. Pak, kami dari guru SMP 15 seperti Miris, guru SMP 15 Medan menangis gajinya ditahan, kepala sekolah. Aduh, ini lagi yang dimana dana bos tak cair-cair ini. Meskipun kondisinya sulit bagi beliau, pendidikan anak-anak tetap nomor satu. Kami terharu banget terhadap perjuangan guru di Indonesia. Semoga ya pemerintah bisa menaikkan gaji seluruh guru di tanah air. Gajinya cuma Rp300.000 per bulan. Jadi Rp150.000 itu dari komite sekolah dan Rp150.000 lagi dari dana bos. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150. Sekolah kerajaan. So inilah gaji minimum cikgu. Tapi kalau adik ada ijazah sarjana muda dalam. Bentar. Minimum Rp2.180. Minimum, maksimum Rp9.000 Malaysia. Gila. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, ini nah ada requestan daripada salah satu subscriber DM saya di TikTok, teman-teman ya. Itu kebetulan daripada follower saya daripada negara Malaysia. Bang, spill dong berapa gaji guru di Indonesia. Oke, ini saya spill gaji guru di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Malaysia itu jauh berbeda besarnya, teman-teman. Padahal yang memberikan ketetapan gaji guru Indonesia itu 300.000 per bulan, terkadang digaji sampai 3 bulan sekali, itu ketetapan daripada pemerintahan. Sedangkan pemerintah itu gajinya gede banget, teman-teman, dan korupsi lagi. Sedangkan guru memperjuangkan anak didiknya untuk menjadi pemerintahan. Setelah jadi pemerintahan dikorupsi dan lain sebagainya. Pokoknya ya begitulah hidup sebagai guru di Indonesia. Oke, seperti apa videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Guru barusan cair 800.000 sebulan. Bukan 800. jumlahnya yang bikin saya sedih. Justru keinginan saya untuk dapat gaji yang banyak itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah, tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Itu yang paling saya takutkan, dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang, ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800.000, nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya? Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem guru di Indonesia saya rasa. Dan saya tidak ingin terjebak dalam pola pikir yang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk sadar diri. Jangan-jangan saya memang pantas digaji 800.000 dengan kualitas saya, dengan pemahaman saya, dengan cara mengajar saya. Jangan-jangan ya memang pantas digaji sekian gitu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kisah gigi Itu digaji 800.000 sebulan dan berharap dirinya tidak diangkat menjadi P3K atau ASN. ASN itu setingkat pegawai negeri, teman-teman. Gajinya itu per bulan 4-5 juta. Itu kalau hidup di kampung, teman-teman. Tidak mau, takutnya nanti pas ngajar itu tidak sesuai dengan apa kinerjanya, dengan gaji kinerjanya. Oke, kita lanjut. Miris, guru honorer di Aceh digaji 10.000 per bulan. Astagfirullahaladzim. Perjuangan guru di tanah air untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata tidak sebanding dengan kepedulian pemerintah terhadap nasib mereka. Seperti nasib miris yang dialami guru di salah satu SMP Negeri Takengon, Aceh Tengah, yang hanya digaji Rp10.000 saja per bulannya. Pendidik atau guru merupakan penyumbang bagi kemajuan suatu bangsa. Bahkan guru disanjung begitu luar biasa karena diibaratkan pelita dalam kegelapan, embun penyejuk dalam kehausan, dan sebagai patriot pahlawan bangsa.
Namun, pengabdian menjadi seorang guru di tanah air memiliki beragam cerita, seperti yang dirasakan para guru honorer di SMP Negeri 44 Takengon, Aceh Tengah. Di sekolah yang berjarak 30 km dari pusat kabupaten ini tercatat ada 10 guru honorer yang mengabdikan diri. Mirisnya, para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima honor Rp10.000 sebulan. Salah satunya adalah Nirwana, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani. Nirwana tetap bertahan meski hanya digaji sangat minim dalam 1 bulan. Sementara untuk menopang kebutuhan keluarga, ia bersama suami menggarap kebun dan menanam cabai. Dari hasil kebun inilah ia bertahan untuk tetap bisa mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada para anak didik serta merajut impian keluarga kecilnya. Saya terus ikhlas, biar ilmu saya nggak hilang dan biar anak-anak pintar, itu aja. Itu aja, niatnya memang tulus. Meskipun nggak ada imbalan, nggak apa-apa lah. Yang penting ikhlas tulus untuk ngajar anak itu, pendidikannya bagus, itu aja. Nirwana berharap pengabdian dirinya serta guru honorer lain suatu saat mendapat perhatian pemerintah daerah, minimal bisa diangkat menjadi guru kontrak. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Pasti kaget. Bayangkan teman-teman ya, 10.000 per bulan. Saking tidak meratanya, guru Indonesia tuh dianggap sebagai pahlawan. Indonesia itu sebenarnya negara ini tidak ingin anak bangsa Indonesia itu menjadi pintar. Tak ingin sebenarnya pemerintah ini, mungkin seperti itu ya. Kalau tahu bahwa ternyata hanya di Indonesia ada istilah guru honorer, karena di negara lain nggak ada, bahkan di Asia Tenggara pun nggak ada. Ini sangat menyedihkan karena kata honorer itu sebenarnya kurang pantas untuk seorang guru. Jadi sebenarnya nggak ada guru yang honorer? Iya, beneran nggak ada. Karena di luar negeri itu sebutannya guru kontrak. Kalau di Amerika sebutannya adjunct, dan kalau di Jepang sebutannya hijokin kyoin. Guru honorer dan guru kontrak itu beda. Kalau guru kontrak, perjanjian kontraknya jelas, ada durasi kerja, dilindungi hukum, punya ketentuan gaji yang tinggi, ada asuransi cuti, jaminan sosial, dan semuanya lengkap deh. Daerah minimal bisa diangkat menjadi guru kontrak. Ada. Ini sangat menyedihkan karena kata honorer itu sebenarnya kurang pantas untuk seorang guru. Jadi sebenarnya nggak ada guru yang honorer? Iya, beneran nggak ada. Karena di luar negeri itu sebutannya guru kontrak. Kalau di Amerika sebutannya adjunct, dan kalau di Jepang sebutannya hijokin kyoin. Guru honorer dan guru kontrak itu beda. Kalau guru kontrak, perjanjian kontraknya jelas, ada durasi kerja, dilindungi hukum, punya ketentuan gaji yang tinggi, ada asuransi cuti, jaminan sosial, dan semuanya lengkap deh. Nah, sedangkan guru honorer yang hanya ada di Indonesia ini, kerjanya tuh resmi nggak resmi, kayak semi-semi resmi gitu. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan sosial, dan gajinya sangat kecil. Asli, gue sedih banget sih denger ini. Padahal tenaga pendidik itu bisa membawa kemajuan bagi bangsa ini. Iya, bener banget. Jepang pun menomorsatukan pendidikan dan sangat menghormati guru. Guru sangat sejahtera di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, ada kenaikan sekitar 860% guru honorer di Indonesia tahun lalu. Gaji guru di Indonesia itu luar biasa kecilnya. Gua kemarin baru saja menginterview seorang ex kepala sekolah. Ternyata gajinya nyampe 2 juta sebulan. Padahal ini sudah level kepala sekolah. Gurunya bahkan gajinya ada yang cuma 450.000 per bulan. Ironinya di daerah itu, anggota dewan menerima take home pay hingga puluhan juta rupiah per bulan. Di daerah yang gaji gurunya hanya ratusan ribu, gaji anggota dewannya sudah mencapai puluhan juta. Artinya di daerah tersebut, atau mungkin ini gambaran seluruh pendidikan di negara kita, pekerjaan anggota dewan itu lebih penting daripada pekerjaan guru. Padahal anggota dewan banyak banget oknum-oknumnya yang tertangkap korupsi. Sementara guru yang harusnya mendidik masyarakat kita supaya nggak korupsi, malah kesejahteraannya sangat rendah. Kalau kita ingin memperbaiki korupsi di negara kita, menurut gue, perbaiki dulu pendidikan dasar di negara kita. Dan pendidikan dasar itu diperbaiki nomor 1 dari memperbaiki kesejahteraan gurunya. Dan bukan cuma hanya perbaiki kesejahteraan gurunya, tapi juga meningkatkan kapasitas gurunya supaya bisa mengajar dengan lebih baik. Sebelum itu dilakukan, mohon maaf, negara kita nggak akan pernah. Miris, guru SMP 15 Medan menangis gajinya ditahan kepala sekolah. Ini lagi yang dimana dana bos tak cair-cair, ini malah ditahan sama kepala sekolah. Astagfirullah. Kira kami ditekan, diteror kami secara mental, dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini kan.
Surat panggilan 1 tidak berdasar, surat panggilan 2 pun tidak berdasar. Miris, pendidikan di sekolah Indonesia miris. Hanya karena kami dipanggil Pak Kabid. Kenapa kami dipanggil Pak Kabid? Gaji kami ditahan sampai hari ini kami belum gajian tanpa alasan yang jelas. Dibilang ganti birokrasi, padahal tidak. Itu karena 8 orang kami dipanggil. Mengabdi kita di sini puluhan tahun, nggak pernah seperti ini. 10 kepala sekolah dihadapi di sini sejak saya mengabdi. Nggak pernah. Saya lebih lagi Bu, lebih 13 kepala sekolah yang saya hadapi di sini. Nggak pernah baru ini saya seperti ini. Tuhan, pikir hatiku. Aku sedih banget dengar ini, Rin. Jadi ada guru honorer di Kabupaten Sika NTT yang setiap harinya harus lewatin hutan lebat dengan gaji Rp300.000 per bulan. Asli, ini guru di Indonesia loh, digaji segini. Bener-bener perjuangan yang luar biasa, Rin. Nggak kebayang kalau ada apa-apa di hutan dan dia sendirian. Itu dia, Rin. Jadi guru tersebut bernama Vincenia Ervina Taluma. Beliau harus jalan kaki 6 km melewati hutan, sungai dan jalan licin selama 3 jam untuk sampai ke sekolah tempatnya mengajar, yaitu SD 064 Watubala, Kabupaten Sika NTT. Sekolahnya ini bukan sekolah yang megah, tapi cuma bedeng kayu kecil dengan murid yang hanya 8-10 orang. Kalau hujan turun, mereka kehujanan karena bangunannya seadanya. Meskipun kondisinya sulit bagi beliau, pendidikan anak-anak seharusnya nomor 1. Ini terharu banget terhadap perjuangan guru di Indonesia. Semoga ya pemerintah bisa menaikkan gaji seluruh guru di tanah air. Gajinya cuma Rp300.000 per bulan. Jadi Rp150.000 itu dari komite sekolah dan Rp150.000 lagi dari dana bos. Yang jelas nggak cukup buat kehidupan. Apalagi beliau sudah berkeluarga. Jadi dia juga jualan sembako di rumah buat tambahan penghasilan. Tapi bagi beliau ada satu komitmen dalam hidup, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya. Astaga, ya Allah. Sebulan digaji 150.000. Kalau ringgit ke Malaysia kan itu kurang lebih teman-teman ya, 50 ringgit Malaysia. Astagfirullah. Sebulan loh. Itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu, ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. 3. Oke, udahlah ya. Thank you. Nggak tahu ya. Lo tau kan video Pak Prabowo yang naikin gaji para guru, terus dia nangis, terus dinyinyirin sama ibu-ibu. Isinya kayak gini: tambah kaya guru-guru, kerjaannya santai, cuma beberapa jam, banyak rekreasinya, maaf-maaf. Untuk yang di pabrik banyak yang dibawa UMK dan kerjaannya berat. Dan lu tahu isi komennya apa? Dewi, lu tau nggak, gaji guru honorer itu ada yang 400.000, sedangkan gaji guru di atas itu, di bawahnya dia nambahin. Di kotaku bahkan ada yang 250.000, terus gajinya dirapel per 3 bulan. Buruh pabrik merasa tersakiti, padahal tiap demo naik gaji dan sering dikabulin sama pemerintahan. Ini baru pertama kalinya guru dibuat senang. Ada. Itu sampai saat ini. Kan yang gua tahu ada yang iya guru betul, honorer istri saya nggak digaji sama sekali, bahkan 100.000 sebulan. Ya gua nggak tahu ya, maaf kalau salah. Setahu gua kan kalau buruh ada gaji lembur, kalau misalkan dia ada kerjaan lembur, memang lebih capek, tapi kan pilihannya di lu. Kalau lu mau lembur lu dapat lebih gitu loh. Tapi kalau guru di mana harus nahan sabar anak-anak, itu kan daya tangkapnya beda-beda. Ada yang ngerjain tugas, ada yang enggak, ada yang ngelawan, ada yang ini belum berurusan dengan peraturan hukum dengan orang tua dan sebagainya. Ini guru Malaysia. Ini guru Malaysia ya. Atau beratan jadi guru. Cikgu gaji berapa? Tanya je. Hehehe. Okey, jom cikgu nak tunjuk berapa gaji cikgu sekolah kerajaan. So inilah gaji minimum cikgu. Tapi kalau adik ada ijazah sarjana muda dalam ringgit Malaysia. Gila, besar teman-teman ya. Basicnya
Yang pendidikan, basic tu up sikit lah, RM2,391.94. Gaji tahunan. Basic tak termasuk allowance. Biasanya ada allowance perumahan, allowance khidmat awam dan juga allowance. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman perbedaannya jauh berbeda. Gaji guru di Indonesia dibandingkan dengan gaji guru di Malaysia. Gaji guru di Malaysia 2.500 basicnya per bulan. Itu gaji maksimumnya sampai 9 juta. Ada kenaikan per tahunnya teman-teman ya. Setiap tahun guru tuh ada kenaikan di Malaysia 225 ringgit Malaysia per tahun. Gila, kalau kita ngajar sampai 10 tahun otomatis gajinya per bulan besar loh. Sedangkan di Indonesia itu nggak ada kenaikan-kenaikan sama sekali teman-teman ya. Sedih dan miris. Bayangkan terkadang digaji 4 bulan sekali, padahal per bulannya itu 150, ada yang 200. Itu fakta real. Gila, mudah-mudahan Indonesia itu bisa seperti Malaysia. Oke, itulah video hari ini. Buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan please bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.